Lalu korban menjelaskan bahwa dirinya pernah ditarik kerah bajunya, kerah seragam sekolah, dan ditarik ke mobil Opung Lionel. Setelah itu tangan Opung Lionel memegang bokong korban sambil diremas. Kemudian tangan Opung Lionel dari bawah rok masuk. Dan korban menjelaskan kalau Opung Lionel itu sering memasukkan tangannya ke dalam rok, dan korban menjelaskan Opung Lionel juga mengancam, nanti kamu saya bunuh kalau kamu kasih tahu ke orang tua. Doain aku juga bisa ngawal ya. Ntar aku, maaf ya kalau nggak kerespon, maaf. Kita juga sebagai orang tua korban, suami juga dilaporkan ke pencemaran nama baik. Jadi korban itu seringkali jadi korban pangkat 2 karena adanya ketidakadilan. Kita sedang menguji Kepolisian Republik Indonesia yang kemarin mendapatkan dukungan penuh dari DPR RI. Kita juga sedang menguji apakah KUHP dan KUHAP yang baru ini bisa ditegakkan atau tidak, karena percuma saja ribuan undang-undang dibuat kalau tanpa adanya penegakan. Siapapun yang melindungi terhadap pelaku siap-siap untuk juga mendapatkan sanksi. Semangat ya. Semoga lancar. Pertama, saya izin untuk menanggapi indikasi kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh tersangka inisial RS, dan kemudian tadi disampaikan pihak tersangka malah dalam tanda kutip mendapatkan dukungan dari kepolisian untuk adanya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh orang tua korban, dan orang tua korban harus membayar 10 triliun. 10 triliun luar biasa, ngalah-ngalahin anggaran kalau digabung anggaran Kementerian HAM, Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, itu aja nggak nyampe 1 triliun. Saatnya Kepolisian Republik Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap penegakan hukum, pemberian perlindungan dan pelayanan bagi para korban. Oleh karena itu saya mendukung dalam hal ini agar ada sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang 17/2016 tentang perlindungan anak, bukan hanya pasal 80, tapi saya setuju dengan adanya pasal 82, ancaman pidana penjara 5-15 tahun dan denda maksimal 5 miliar. Lalu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 6C, adanya eksploitasi seksual dengan penyalahgunaan wewenang atau kepercayaan dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan atau denda 300 juta rupiah. Lalu ini adalah momen kita untuk menguji bagaimana KUHP Undang-Undang Nomor 1 2023 apakah bisa ditegakkan atau tidak. Yaitu pasal 415, perbuatan cabul dengan anak, ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun. Jika ada unsur ancaman kekerasan dapat ditambah dengan pasal 421, kekerasan terhadap anak. Saya juga menuntut adanya sanksi tambahan, yaitu pencabutan dalam tanda kutip hak sebagai warga negara, misalnya untuk bekerja. Kemudian kewajiban mengikuti rehabilitasi bagi pelaku kejahatan seksual, pembatasan akses ke lokasi anak, kemudian pembayaran restitusi kepada korban. Kesimpulannya adalah bahwa saudara tersangka berinisial RS berpotensi dihukum penjara minimal 5 tahun hingga 15 tahun ditambah denda miliaran rupiah, bukan orang tua korban yang harus membayar 10 triliun. Semangat ya. Semangat ya. Ibu, makasih banyak. Siap, gebrak.